Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel saya, Sofi As-Salafi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup anggaran bank. Dalam dunia perbankan, anggaran bukan sekedar alat hitung-hitungan, tapi juga merupakan alat manajemen yang sangat vital. Fungsinya yaitu sebagai alat perencanaan laba, koordinasi antar unit kerja, dan pengendalian operasional bank. Nah, untuk jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, dalam ruang lingkup anggaran bank itu ada 5 jenis anggaran. Yang pertama itu ada anggaran dana bank. Nah, apa itu anggaran dana bank? Anggaran dana bank adalah rencana tentang bagaimana bank memperoleh dana selama periode anggaran. Nah, untuk sumber dananya ini bisa berasal dari giro, tabungan, deposito, pinjaman bank lain, dan bisa juga dari surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Anggaran ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup dan dengan biaya yang efisien. Untuk anggaran yang kedua yaitu ada anggaran penanaman dana bank. Apa itu anggaran penanaman dana bank? Nah, dana yang terkumpul dari giro, tabungan, deposito, dan lain-lain itu harus dialokasikan ke sektor-sektor produktif. Tujuannya untuk mengoptimalkan return on asset atau profitabilitas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kualitas kredit, dan ketentuan regulator. Contohnya seperti misalnya tabungan nih. Nah, tabungan itu dananya harus dialokasikan biar bank itu dapat profitabilitas, tidak hanya disimpan saja. Yang ketiga yaitu anggaran jasa-jasa bank. Jadi bank itu tidak hanya bergerak di bidang intermediasi keuangan saja, tapi juga menyediakan berbagai layanan seperti jasa transfer dan jasa clearing, terus layanan kartu kredit dan debit, ada safe deposit box juga, dan ada layanan inkasso. Nah, semua itu adalah anggaran jasa-jasa bank yang perlu dianggarkan agar bisa masuk ke laporan keuangan. Untuk yang keempat yaitu ada anggaran sarana kerja bank. Nah, anggaran ini itu adalah anggaran yang menjamin ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung kecepatan, keamanan, dan keandalan bank. Contohnya itu seperti sistem teknologi informasi, terus ada anggaran sarana seperti peralatan kantor, dan sarana keamanan, dan lain-lain. Jadi, untuk sarana-sarana apapun yang dapat melangsungkan kegiatan operasional bank, maka semua itu harus dianggarkan. Nah, anggaran yang terakhir itu ada anggaran pendapatan dan biaya bank. Anggaran ini tujuannya untuk menilai kinerja laba dan efisiensi operasional, serta menjadi dasar untuk analisis varians di akhir periode. Nah, untuk pendapatannya itu bisa berasal dari bunga pinjaman, fee-based income, hasil investasi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk biayanya itu ada dari biaya bunga simpanan nasabah dan biaya operasional seperti gaji, sewa, alat tulis kantor, dan ada penyusutan dan biaya cadangan kerugian. Nah, itu tadi penjelasan secara rinci mengenai ruang lingkup anggaran bank. Jadi setiap anggaran yang disusun itu bukan hanya untuk menghitung uang, tapi juga untuk mengarahkan kegiatan bank agar terencana dengan baik, efisiensi juga dalam penggunaan sumber dayanya, dan juga terkontrol dalam pelaksanaannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share kalau menurut kalian ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.